Kita lanjut nomor 34. Dalam fenomena efek fotolistrik, berkas foton dengan frekuensi F, ini frekuensi fotonnya F, menyinari suatu plat logam. Berkas elektron berenergi tinggi dengan massa M, ini massa elektronnya M, dan muatan E, di muatannya E, dilepaskan dari permukaan logam bergerak melingkar dengan radius R dalam suatu daerah bermedan magnet B. Nih. Jadi foton tadi menumbuk elektron, elektronnya lepas, kemudian elektron ini masuk ke dalam medan magnet sehingga dia bergerak melingkar, kan? Jika H adalah konstanta Planck dan semua besaran dalam satuan SI, selisih frekuensi foton dengan frekuensi ambang logam adalah nih, F dikurang F0-nya berapa. Nah, dalam kasus efek fotolistrik itu ketika elektron sudah lepas, maka dia akan mempunyai energi kinetik, di mana energi kinetik elektron itu sama dengan energi fotonnya dikurang dengan energi ambang si elektronnya tadi. Nah, di mana energi foton itu tetapan Planck dikali frekuensi fotonnya, sementara energi ambangnya itu adalah konstanta Planck dikali frekuensi ambang. Jadi dari sini bisa kita sederhanakan menjadi H dikali dengan F dikurang F0. Sini ada EK elektronnya. Maka untuk persamaan F dikurang F0 itu sama dengan energi kinetik elektron dibagi dengan konstanta Planck-nya. Nah, tapi nggak ada jawaban yang tiba-tiba bentuknya seperti ini, ya kan? Dia dalam ada E, ada M, ada R, ada B. Berarti kita ubahlah energi kinetik elektronnya ini. Energi kinetik elektron, karena dia bermassa, maka untuk energi kinetiknya ya sama dengan energi kinetik yang non relativistik, ya kan? Setengah M dikali V kuadrat. Tuh. Jadi bisa kita ubah bahwa energi kinetik elektronnya itu sama dengan tadi massa elektronnya M, kecepatan elektronnya. Nah, kecepatan elektronnya dari mana tuh? Tadi dikatakan bahwa elektron yang lepas tadi bergerak dalam medan magnet, bergerak melingkar. Berarti kita gunakan yang mirip dengan yang nomor 31 kemarin, ya kan? Ada gaya sentripetal. Karena nggak ada gaya tegangan tali, berarti ya langsung aja gaya sentripetalnya sama dengan gaya magnetnya. Berarti kalau kita tuliskan gaya sentripetalnya akan sama dengan gaya magnetnya atau gaya Lorentz-nya. Kan udah tegak lurus, ya langsung kayak kemarin. Dimana untuk gaya sentripetalnya massa dikali kecepatan kuadrat dibagi jari-jari. Untuk gaya magnetnya ya muatan dikali kecepatan dikali dengan medan magnet dikalikan dengan sinus alfa, dimana alfanya kasus ini 90 derajat. Jadi sinus alfanya 1. Sehingga di sini dapatlah V kuadratnya sama dengan QVB. Kita eliminasi dulu. Mana tuh? Ini kita eliminasi, V-nya menjadi QBR dibagi M, sehingga V kuadratnya sama dengan ini dikuadratkan. Q-nya tadi muatannya E, kita gantikan E kuadrat B kuadrat medan magnet R jari-jari kuadrat dibagi massa elektron kuadrat. Jadi inilah yang kita substitusi ke sini. Berarti ini dikalikan dengan E kuadrat dikali B kuadrat dikali R kuadrat dibagi M kuadrat. Sehingga untuk energi kinetik elektronnya menjadi elektron kuadrat dikali B kuadrat dikali R kuadrat dibagikan dengan 2 kali M, karena ini tereliminasi 1, ya kan? Ini terlihat 1 nih. Nah, itu untuk energi kinetik elektronnya. Kan belum selesai nih, yang ditanya F dikurang F0-nya. Jadi ini kita tarik lagi ke sini. Kita substitusilah energi kinetik elektronnya ke persamaan di sini. Berarti menjadi F dikurang F0-nya sama dengan energi kinetiknya kita gantikan dengan ini tadi. Berarti E kuadrat dikali B kuadrat dikali R kuadrat dibagikan dengan 2M terus dibagi H. Berarti 2 kali H kali M. Jadi persamaannya yang cocok adalah pilihan yang poin E.
Kita lanjutkan nomor 35. 3 buah pegas identik dipasang seperti pada gambar dengan massa beban 0,03 kg. Nih, kurang lebih gambarnya seperti ini. Pegasnya identik, konstantanya K semua. Massanya 0,03 kg. Rangkaian pegas akan bertambah panjang 5 cm jika ditarik dengan gaya 200 Newton. Nih, ketika ditarik dengan gaya 200 Newton, maka rangkaiannya akan bertambah panjang sebesar 5 cm. Beban ditarik ke bawah sehingga rangkaian pegas bertambah panjang 6 cm kemudian dilepas. Nah, kemudian ditarik lagi nih dari keadaan setimbang ini. Ditarik sejauh 6 cm kemudian dilepas. Kita nggak tahu gaya tariknya berapa. Nah, kalau dilepas nanti bakal ada terjadi getaran atau terjadi osilasi, ya kan? Nah, yang ditanya adalah frekuensi getarannya tadi itu berapa. Nah, untuk kasus ini, untuk kasus pegas, frekuensi getaran pegas adalah dapat dihitung dengan persamaan 1 dibagi 2pi dikalikan dengan akar dari konstantanya dibagi dengan massa bebannya. Nah, konstantanya ini dalam hal ini nanti konstanta gabungannya ini, berarti konstanta gabungan gitu ya. Kita ganti aja dengan konstanta gabungan. Nah, berarti masanya udah ada, kita cari konstanta gabungan. Konstanta gabungannya berarti bisa kita hitung dari gaya dan pertambahan panjang. Jadi hukum Hooke, ya kan? Konstantanya, karena ini tadi gayanya gaya gabungan, delta x nya juga delta x gabungan, maka ini juga bisa langsung saja gabungan, ini gabungan, maka konstantanya adalah gayanya dibagi dengan pertambahan panjangnya. Bisa dihitung F nya 200 Newton, kemudian delta X nya tadi 5 kali 10 pangkat min 2, sehingga menjadi 4 kali 10 pangkat 3 Newton per meter untuk konstanta gabungannya. Baru kita substitusi ke persamaan yang di sebelah sini, sehingga frekuensinya sama dengan 1 dibagi 2pi akar dari konstantanya 4 kali 10 pangkat 3 dibagi dengan massanya tadi 0,03. Nah, ini 2 bisa 4-nya bisa kita keluarkan dari akar menjadi tereliminasi dengan 2 yang di sini, ya kan? Menjadi seperti aja. Kemudian ini menjadi 10 pangkat 3, ini ada 10 pangkat min 2 naik, 3-nya sisain biarin aja jadi 10 pangkat 5. 10 pangkat 5 berarti kan 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat 1. 10 pangkat 4 berarti bisa dikeluarin menjadi 10 pangkat 2. Sisanya adalah akar 10 per 3. Nah, 10 per 3 sekitar 3, ya kan? Sekitar 3. Ini 10 kuadratnya 100 dibagi pi nya 3,14. Nah, di sini sekitar akar 3,33. Nah, kalau dihitung akar 3,33 itu sekitar 1,8. Nanti dibagikan dengan 3,14 itu sekitar 0,6. Dikalikan dengan 10 berarti 60. Sekitar 60-an. 60 Hz. Kurang lebih sekitar itu. Nah, tapi di pilihannya nggak ada tuh yang 60 Hz. Adanya 600 Hz. Yang pilihan lainnya ada 900 Hz, 750 Hz, 450 Hz, dan 300 Hz. Tapi kemungkinan itu mungkin waktu ngetik kelebihan nolnya semua di belakang. Mungkin pilihan aslinya adalah 90, 75, 60, 45, dan 30. Jadi kita pilih aja yang di pilihan itu, yang pilihan C yang 600, kita pilih aja itu. Oke.